Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, kepergian Paus Fransiskus menorehkan perasaan kehilangan sekaligus membangkitkan kenangan indah di hati sebagian umat Katolik di seluruh dunia, termasuk sejumlah selebriti kita. Begitu Paus Fransiskus resmi dinyatakan meninggal pada Senin pukul 17.35 waktu Vatikan, penyanyi Lyodra Ginting langsung mengucapkan bela sungkawa lewat akun Instagramnya. Kekasih Randy Martin itu mengupload fotonya bersama Paus Fransiskus seraya membubuhkan caption, "Rest in love Pope," untuk pemimpin gereja Katolik sekaligus orang nomor 1 di Vatikan itu. Pada 5 September 2024 lalu, saat misa suci di Gelora Bung Karno, Lyodra menjadi penyanyi yang beruntung melantunkan kidung rohani di depan Paus Fransiskus. Tak cuma berada di atas altar yang sama, Lyodra juga merasa mendapatkan berkat dari Imam Yesuit yang meninggal di usia 88 tahun akibat penyakit bronkitis akut dan pneumonia ganda itu. Pas tahu Pope Francis meninggal dunia, ikut merasa kehilangan karena beliau salah satu sosok yang penting buat kami umat Kristiani dan buat aku pribadi juga gitu, karena perasaan baru kemarin mimpin misa Paskah. Pas mau ketemu sama Paus Fransiskus kan aku bawa persembahan, terus aku kayak diberkati. Nah itu aku sampai nahan nangis tadi sih. Ratusan kali manggung di depan publik, Lyodra merasa kesempatan langka bisa bernyanyi di depan Paus Fransiskus sebagai kenangan terindah sepanjang karirnya bermusik. Bersyukur sekali, rasanya bangga. Aku nggak bisa sampai ngomong tuh nggak bisa mendeskripsikan gimana senangnya aku dan bersyukurnya aku. Momen paling berkesan juga dirasakan oleh Ben Joshua dan ibundanya Tati Rompis. Ibunda Ben yang tengah sakit kaki seolah mendapat mukjizat sehingga bisa berjalan jauh keliling GBK untuk mengikuti misa suci akbar bersama Paus Fransiskus. Sedih juga sih karena dia kan pemimpin umat Katolik sedunia kan, jadi kita semua respect banget sama beliau gitu. Dan ketika waktu datang ke Indo juga sempat ikut sama nyokap ya dulu bareng berdua. Parkir mobil lumayan jauh kan, which is kayak di luar GBK malah. Terus karena nyokap emang suka jogging, jadi emang bisa lah, puji Tuhan bisa sampai di dalam dengan selamat dan sehat. Iya itu momen langka banget sih dan momen yang gak akan bisa gue lupa lah gitu. Ya, banyak selebriti Indonesia yang mengagumi sosok Paus Fransiskus dan rela menempuh perjalanan jauh demi bertemu beberapa menit dengan Paus kelahiran Buenos Aires, Argentina yang lahir pada 17 Desember 1936 itu. Kekaguman banyak orang pada sosok Paus Fransiskus lantaran beliau sangat konsisten memperjuangkan persaudaraan dan perdamaian dunia tanpa memandang sara. Bahkan, sehari sebelum mengalami anfal, tepatnya 20 April 2025, Paus Fransiskus masih sempat berpidato pada misa khusus hari Paskah yang mengecam peperangan di jalur Gaza Palestina dan menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Paus Fransiskus juga mendesak Hamas untuk melepaskan seluruh sandera yang masih ditahan. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Aku sempat merayakan Paskah di Vatikan dan pernah dipimpin oleh Paus Francis sendiri. Itu juga suatu mukjizat gitu, jadi aku ngerasa bersyukur gitu. Jadi begitu sekarang kehilangan, ya boleh dibilang aku kehilangan sosok inspirasi juga ya. Kini sosok inspiratif bagi warga dunia itu telah pergi untuk selama-lamanya. Namun, kesederhanaan dan sikap down to earth beliau semakin terpancar justru saat ia tiada. Sebelum wafat, ia berpesan kepada pengurus gereja Vatikan agar ia tidak dimakamkan seperti para paus pendahulunya yang dimakamkan di gua-gua bawah tanah di Basilika Santo Petrus Vatikan. Paus Fransiskus justru ingin dimakamkan di seberang Sungai Tiber, Roma,
tepatnya di Gereja Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus juga meminta jasadnya dimasukkan ke dalam peti mati sederhana, bukan peti mati 3 lapis yang bertahtakan perhiasan. Paus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu juga tak mau prosesi pemakamannya dilakukan dengan upacara kenegaraan yang rumit. Sebagai orang nomor 1 yang dikultuskan umatnya, Paus justru berwasiat agar jenazahnya tidak diletakkan di atas katalfag atau panggung yang tinggi, karena menghindari ritual penghormatan yang berlebihan. Sikap membumi itulah yang membuat Paus Fransiskus dihormati sebagai tokoh agama sekaligus tokoh perdamaian dunia. Selamat jalan, Paus Fransiskus. Emang Paus Fransiskus kan emang hidupnya sangat sederhana. Kita harus belajar kesederhanaan, humble, terus habis itu saling merangkul tanpa melihat suku, budaya, ras. Sosok yang mengajarkan bahwa mengasihi tanpa batas, tidak memihak, tidak memilih suku, budaya, agama, dan ras. Turut berduka cita, deep condolences buat semuanya, pasti seluruh dunia lagi at a loss. Kapan manusia lahir dan mati adalah rahasia Sang Pencipta. Namun, selama hayat masih dikandung badan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang menebar manfaat kepada umat. Ogah berlama-lama istirahat pasca keluar dari rumah sakit, komedian Po Atik sudah beraktivitas kembali. Kemarin, komedian bernama lengkap Atik Riwayati itu membantu anaknya mengelola restoran keluarga. Mirah, anak sulung Po Atik yang beberapa tahun terakhir membuka restoran di kawasan Condet, Jakarta Timur, sering mengandalkan ibundanya untuk menghibur pengunjung yang sedang makan. Halo pemirsa, alhamdulillah Po Ati sekarang udah sehat lagi ya. Cuma walaupun udah sehat, kalau di rumah aja itu kayaknya badan pada sakit semua. Jadi hari ini kebetulan anak punya kegiatan, pengen bantu-bantu, boleh nggak sih cantik? Kalau mama nggak capek boleh, Iya. tapi sebentar aja. Iya. Kebetulan nih hari ini lagi banyak tamu. Tak cuma menghibur pengunjung restoran, Po Atik juga gercep membantu anaknya membuat nasi gandul harmonis. Nih pemirsa, ini dapurnya warung nasi gandul. Lihat dulu nih, weh, ini ada apa nih cantik kikil. Kebetulan ini ada tamu spesial. Ya, ini kuahnya, ciri khasnya ini kayak gini. Kayak gulai ya? Ya kayak gulai. ya? Tapi rasanya beda. Iya. Pakai sambal kan. Meski terlihat segar dan kembali energik seperti dulu, Mirah tetap melarang ibundanya terima job terlalu banyak seperti dulu. Sikap Po Atik yang tak enak menolak tawaran manggung dari teman baru berdampak buruk di usia Po Atik yang mendekati kepala 7. Sambil menahan tangis, Po Atik mengungkap sikap protektif anaknya pasca dirinya terjangkit penyakit jantung, diabetes, GERD, kolesterol, dan asam urat. Gaya hidup tidak sehat juga sempat membuat Po Atik menderita tumor usus hingga harus menjalani operasi pada awal tahun 2024 lalu. Mama ya begini ini dari dulu. Iya. Sakit itu saya bilang sih banyak memang suruh istirahat. Makanya alhamdulillah kemarin cuma sebentar dan sekarang udah kembali lagi sehat. Amin. Tapi tetap harus jangan capek-capek. Iya, ya harus diikutin dong. Iya kan? Soalnya dia sayang sama mama. Jadi mama harus ikutin apa nasihat dari anak. Doakan